Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin, sahabat pendengar rasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa menyapa sahabat semua melalui 102,3 Rasi FM Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812 210 23 atau 081 394 24 8409. Tentu di acara Embun Pagi mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi. Setiap hari Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua, insya Allah dari jam 5 sampai jam 6 mendatang. Dan hari ini saya ditemani bersama teman baik saya, Kang Wahyu. Hadirin kaum muslimin, sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Seluruhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dalam kemudahan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita harapkan, mudah-mudahan apa yang tengah dan sedang kita kerjakan hari ini menjadi berkah tersendiri buat keluarga, tetangga, sahabat, bahkan menjadi penyebab bekal kita kelak saat menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini semuanya diberikan keberkahan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Allahumma rabban nas abihil ba'sya asbi anta syafi la syifa ila syifauka syifa la yugadiru saqama. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam panutan sepanjang masa Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah bertakwa sebelum datang hari kiamat yang dahsyat. Hadirin yang berbahagia, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari memerintahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bertakwa kepadanya dengan tujuan tentu untuk kebahagiaan kita sendiri. Banyak sekali ayat dan perintah agar kita bersegera untuk bertakwa kepada Allah. Ternyata di ujung perintah bertakwa itu segala sesuatu yang menjanjikan, membahagiakan, sekaligus menjamin keselamatan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin aduha samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan surga seluas langit dan bumi diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Pantesan Allah suruh kita bertakwa karena Allah telah memberikan apresiasi kelak, yaitu surga seluas langit dan bumi. Jatahnya hak prerogatif Allah peruntukkan buat mereka yang bertakwa. Pertanyaan sederhananya, apa yang bisa menjadikan seseorang itu masuk kepada kategori takwa sehingga jaminannya itu jelas? Takwa itu artinya melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Ketika saya, Bapak, Ibu semuanya sudah bisa berjuang keras, banting tulang, peras keringat untuk menjauhi larangan Allah, dan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan melaksanakan perintahnya, maka itu adalah sosok-sosok yang bertakwa. Apa endingnya? Uiddat lil muttaqin, surga seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Belum lagi jaminan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia bakal mendapatkan jalan keluar dari segala persoalan, dan dia bakal mendapatkan rezeki dari pintu yang tak diduga-duga. Pantesan Allah suruh saya, Bapak, Ibu, sahabat semua, kaum muslimin pada khususnya, umat manusia pada umumnya untuk bertakwa. Agar apa? Agar mendapatkan solusi dalam kehidupan. Ternyata bukan hanya solusi, kita juga bakal ditampol, dikasih gelombang tsunami berupa rezeki yang tidak diduga-duga. Maka perintah bertakwa sebelum datang hari kiamat ini menjadi sikap preventif untuk menjadikan kita siap bekal dunia, siap bekal akhirat. Tidak ada kesempatan yang harus kita manfaatkan kecuali karunia umur yang masih Allah titipkan kepada kita sekalian. Umur yang kita miliki, kesempatan yang kita punyai, itu kita jadikan sebagai media untuk menambah hazanah kebaikan kita di hadapan Allah, hazanah kebaikan kita di hadapan manusia. Nabi memuji, Nabi memberikan apresiasi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Maka ketika kita mempunyai media untuk bisa menjadi sosok-sosok diri kita ini bermanfaat kepada sesama manusia lainnya, maka itu adalah puncak dari segala namanya fungsi manusia yang dibungkus melalui celupan takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Nauzubillahi min dzalik. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dari kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, pada sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Nauzubillahi min dzalik. Informasi yang luar biasa Allah cantumkan di dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Dan ini tak terbantahkan lagi. Ini informasi, ini penjelasan, ini kabar yang menakutkan.
Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin pada khususnya, umat manusia pada umumnya berintrospeksi, mawas diri, muhasabah. Bahwa kebanggaan kita dengan harta, kebanggaan kita dengan jabatan, kebanggaan kita dengan kesuksesan ternyata harus sekuat tenaga menjadi penyebab kebaikan, ampunan, rahmat, dan kasih sayang Allah. Ternyata pada hari kiamat itu menjadi segala sesuatu yang maha dahsyat. Orang hamil saja sampai melahirkan, orang yang menyusui saja sampai lupa kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan orang pada saat itu seperti mabuk. Kenapa? Karena dia tengah dan sedang kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang tidak pernah mempersiapkan dan tidak mempercayai tentang hari kebangkitan. Pantesan Allah suruh kita semua bertakwa. Agar apa? Agar terselamatkan dari gonjang-ganjing huru-hara hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arada'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bakal menyelamatkan saya semua kelak, Bapak Ibu semua kelak, kaum muslimin semuanya kelak adalah nilai-nilai ketakwaan. Apa itu takwa? Orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang menjauhi segala larangannya sekuat tenaga. Maka ketika Bapak Ibu kaum muslimin mampu melaksanakan titah perintah Allah, satu kebaikan Allah balas dengan 10 pahala. Bahkan dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah balas dengan 700 kali lipat. Bahkan Allah masih siap melipat gandakan. Hanya ada dalam ajaran Islam satu kebaikan Allah balas dengan 10, bahkan 100, bahkan 700, bahkan dilipat gandakan. Tidak ada informasi dan amalan lain yang diinformasikan melalui agama dan keyakinan orang tertentu kecuali Islam secara gamblang memberitahukan, menginformasikan kabar gembira bahwa jangan pernah berhenti untuk terus berbuat kebaikan, karena kebaikan Bapak Ibu saya semua yang selama ini kita kerjakan tidak gratis, dipantau dan tetap bakal menjadi bahan bekal saat kita menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap diri, setiap kita mempertanggungjawabkan. Setiap diri, setiap kita endingnya sesuai dengan usaha dan kerja kerasnya masing-masing. Pantasan Allah suruh kita semua harus bertakwa. Agar apa? Mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Agar apa? Agar mendapatkan solusi dalam kehidupan. Agar apa? Agar mendapatkan rizki yang melimpah ruah dari tempat dan pintu yang tidak disangka-sangka. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhal kullu murdi'atin amma arada'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Saya sukses, Bapak Ibu semuanya sukses. Kesuksesan yang Bapak Ibu sampai mendapatkan apa yang kita inginkan, yang sifatnya duniawi, itu akan ditinggalkan. Bapak Ibu luas sawah dan ladangnya, sehingga sawah dan ladangnya begitu luar biasa luasnya. Ketika kita mendapatkan sawah ladang yang luas luar biasa, pada saatnya nanti akan kita tinggalkan. Bapak Ibu dirikan pabrik sana sini, pabrik sini sana, sehingga pabrik Bapak Ibu itu setiap kota, setiap
provinsi, setiap wilayah ada, ternyata pada saatnya nanti kita akan tinggalkan juga. Lalu apa yang Bapak Ibu saya akan bawa dari kesuksesan yang tengah dan sedang terus kita perjuangkan? Ternyata cuma 3. Sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Kebiasaan Bapak Ibu memberi berbagi kebaikan dengan sesama dan mereka yang membutuhkan, itu adalah pundi-pundi amaliah kita saat kita menghadap Allah. Sodakotin jariyatin. Sehingga ketika Bapak Ibu sahabat semua bisa bersedekah, maka itu adalah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kasih sayang, dan itulah pendobrak surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah minder, jangan pernah takut. Amalan sekecil apapun, kalau Allah sudah berkehendak untuk membalasnya berlipat ganda, maka itu adalah kesempatan emas dan karunia serta campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas Rasul bilang, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah, jaga hartamu dengan sedekah, terangi alam kuburmu dengan sedekah, bukakan pintu-pintu surgamu dengan sedekah, hindari sakaratul maut yang mengerikan dengan sedekah. Maka orang yang mampu menjadikan kemampuan untuk mendapatkan materi secara duniawi dijadikan sebagai media ladang untuk bersedekah, kesempatan emas dan kebahagiaan tersendiri, karunia dan kasih sayang Allah berpihak kepada yang bersangkutan. Maka tidak ada kata kecuali maksimalkan karunia, kenikmatan dan keutamaan itu untuk menggedor hazanah kebaikan kita di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Ingatlah pada hari itu kamu melihat keguncangan, lalailah semua wanita yang menyusui dari anak-anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Na'udzubillahi min dzalik. Pada awal surah Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan suatu peristiwa yang amat dahsyat hari kiamat. Dahsyat. Dan itu adalah yang namanya kiamat kubro. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat kecilnya adalah meninggal dunianya seluruh sendi kehidupan seseorang. Kiamat besarnya adalah hancur luluh lantahnya dunia beserta isinya, langit dan seluruh planetnya. Bisa dibayangkan, terbayang jelas Al-Quran menggambarkan seperti itu. Takut bukan lagi hanya takut, mengerikan bukan hanya lagi mengerikan. Pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui dari anak-anaknya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat pedas. Gunung diguncangkan, dihamburkan laksana daun, dan burung-burung, batu-batu yang berterbangan, sehingga tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang tidak terkena guncangan dahsyat itu. Maka yang bakal menyelamatkan adalah nilai-nilai ketakwaan. Takwa artinya melaksanakan seluruh titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika Bapak Ibu saya semua melaksanakan segala titah perintah Allah, kasih sayang, ampunan dan pertolongan Allah hadir. Tetapi ketika Bapak Ibu saya semua meninggalkan perintahnya, bahkan justru melaksanakan larangannya, murka Allah sangat pedas. Adzaballah sadid. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Rasa FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812 200 1023 atau 081 394 248409. Hadirin kaum muslimin, sahabat manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah ketika Bapak Ibu sahabat semua
sampai detik hari ini, kemampuan menjaga dan terus memelihara sekaligus berjuang untuk tetap melaksanakan titah perintah Allah menjadi prioritas kita, terlepas latar belakang profesi kita seperti apa. Hanya yang jelas, ketika mendapatkan kesempatan dan profesi itu kita geluti, hendaknya menjadi media efektif untuk semakin tambah sayang dan kangennya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat semuanya. Hatur nuhun ke Bapak Kapolsek Sukajadi. Hatur nuhun ngiring binga manteng terus di 102,3 FM. Kumaha Pak Kapolsek, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat salamina. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat lainnya. Hatur nuhun saya juga buat semua yang ada di komunitas Posdam. Hatur nuhun Pak Mui, hatur nuhun Pak BAZ, hatur nuhun yang lainnya. Mudah-mudahan salamina aya dina kaberkahan. Soro motor bungsu jalan Sari Manis tiasa dijentikeun alternatif kanggo mencari kendaraan terbaik, baik baru maupun second. Harganya bersaing. Hatur nuhun. Hatur nuhun saya juga buat keluarga besar Masjid Agung As-Salam. Keluarga besar Masjid Agung As-Salam menyelenggarakan pendidikan gratis tingkat SMP. Yang berminat untuk ikut boleh daftar langsung ke sekretariat Wisma Asuh Yatim Masjid Agung As-Salam. Pendaftaran masih dibuka bagi sahabat semua yang akan mendaftarkan putra-putrinya, bisa langsung ke sekretariat Masjid Agung As-Salam Jalan Ciburial nomor 1. Seluruh fasilitasnya gratis. Kelasnya terbatas, diprioritaskan pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan keterampilan. Terima kasih saya juga buat Bapak yang ada di Gang Pancuran Cilember, Pak Adin Samsudin. Alhamdulillah tiasa tepang identitas dan penjelasan tentang bangunan fisik masjidna ku abdi tos di upload. Mudah-mudahan Bapak sekeluarga jamaah sadayana tetap tiasa menjaga dan memelihara kekompakan dan sholat berjamaahnya. Tugas saya, tugas Bapak Ibu semuanya menjaga dan memelihara sebagai sosok-sosok pejuang sholat berjamaah. Dan sekarang masih tetap memperhatikan protokoler COVID, sakadang COVID-19 ya. Jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Ya, hatur nuhun saya juga buat Ibu Ehat sekeluarga. Mudah-mudahan salamina cing dipasihan kabarokahan, rezekinya melimpah ruah, gampil segala urusan anak. Khususnya umumnya buat semua sahabat yang menyimak 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Kompak selalu kompak, jadikan diri dan keluarga dan darah daging kita semua menjadi calon-calon definitif penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun ka Ibu Ani Rahayu, oke, buat keluarganya, buat sahabat dan konsumennya. Mudah-mudahan aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rizkinya melimpah ruah, kasih sayang Allah tetap menjadi sosok dan pejuang-pejuang sholat berjamaah dengan tetap membimbing
dan mengarahkan putra-putrinya menjadi para calon definitif surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun oge ka Kang Kemal di pamoyanan. Mudah-mudahan segala sesuatu anu direncanakeun cing aya dina kamudahan. Allahumma yassir wala tu'assir. Terus berjuang terus untuk menjadikan putra-putri binaannya menjadi putra-putri yang soleh solehah, santriwan santriwati yang siap berjuang, menjadi sosok-sosok garda terdepan untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat semuanya, mudah-mudahan salamin aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka Kang Yosef Rahman, mudah-mudahan segala sesuatu anu nuju direncanakeun Sabtu ayeuna cing aya dina kalancaran, terutami dina bisnis perburunganana. Mudah-mudahan we sing sagala rupina aya dina puncaknya itu ya. Buat ka Abah Fatwa oge hatur nuhun, semangat pagi itu mantau Pak Ustad, alhamdulillah. Mudah-mudahan Abah Fatwa sekeluarga putra putrinya cing dipasihan kelancaran segala urusan anak, rizkinya tambah mengalir deras berkah dan menjadi sosok pejuang salat berjamaah serta menjadi penghuni definitif surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun oge buat Bapak Ibu sadaya anu aya di Jagasial, Ibu Ai Kurniati. Mudah-mudahan Ibu Ai sadayana cing salamina sehat, rizkina gampil, juswana berkah, segala urusanana digampilkeun dan menjadi calon definitif surganya Allah Subhanahu wa taala, calon tetap surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar seluruhnya dari gonjang-ganjing huru-hara hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu anu aya di MT Al Hidayah. Hatur nuhun ka Ibu Sumiati, mudah-mudahan cing dipasihan kabarokahan segala sesuatuna, cap jempolnya mantap. Hatur nuhun, keluargana sehat salamina, rumah tanggina sakinah mawadah warahmah, dan ucapan yang sama buat grup dan komunitas WAG yang lainnya. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu anu aya di Duta Mubalik Bandung. Hatur nuhun menyimak salamina. Mudah-mudahan aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ka Kang Rohendi, hatur nuhun ka Ibu Siti Horia, oge ka Kang Cecep Sihabudin, M Yasir, Ibu Nani Apriani, ka Pak Ahok Saipur Rahman, oge ka Pak Pepen di Dago Asri. Hatur nuhun ka Ibu Bapak Budi di Dago Al Jihad Yomat. Hatur nuhun abdi oge ka Ibu Rahmi di MTKD kelas Melati. Hatur nuhun abdi oge ka Ibu Lia di mana, di Pamoyanan, di Cijerah ya, pokoknya malah ka Ibu KM di Siti Aisyah. Mudah-mudahan sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, anu disebat sareng anu teu disebat, mugia urang sadayana kelak menjadi calon tetap surganya Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, sahabatnya, ayah, ibu, dan cucu-cucu kita semua. Tentu dengan tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai takwa anu selama ini berpatri kuat. Hatur nuhun ka Ibu Bapak Elfat, ka Bapak Ustadz Heri Permana, sareng ka Ibu Haji M Toha.
teka kantun Pak Ustadz Endang Saifur Rahman, oge ka Papa Agus Nur, oge ka Bapak Ustadz Panji Haji Ahmad itu. Hatur nuhun abdi oge kanggo komunitas dakwah 91. Hatur nuhun ka Pak Ustadz Cecep Mahmud, hatur nuhun ka Pak Kosma, Kang Kasim, ka Kang Rajabudin, ka Ibu Dekan, Ibu Nani Widiawati, oge ka Ibu Hajah Muflihah, pengusaha sukses. Salam buat semuanya yang ada di komunitas ini. Mudah-mudahan kelas dulu dan kelas sekarang surganya telah ditetapkan bersama, sehingga kita bisa bercengkrama dan saling memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Tentu kuotanya harus sama, yakni 2, 4, 4, 4, 3. Hatur nuhun ka Payana Sutiana, sukses salamina Bapak dosen. Hatur nuhun ka Pak Ayub Hasanuddin, sukses salamina oge Pak Ustadz Asep Ahmad Hambaro. Teka kantun ka Pak Ustadz Husin, oge ka Ibu Hajah Eis Karawati, oge ka Al Seha. Teka kantun oge ka Pak Adang Maksum, pun guru Pak Karsidiningrat. Wilujeng mugia Ibu Bapak sadaya sekeluarga cing aya dina kabarokahan, lancar segala rupina, dan menjadi calon tetap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka Ibu Siti Nurhayati Sansibar, hatur nuhun ka Ibu Cucu Dedeh Suryati, oge hatur nuhun ka Bapak Ibu sekeluarga Ibu Napisah. Mudah-mudahan sadayana kompak selalu, rumah tanggana sakinah mawadah warohmah. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Rasa FM, Jalan Setiabudi 19. Hatur nuhun ka Pak Arman, hatur nuhun ka Pak Joko, hatur nuhun ka Ibu Dedeh, hatur nuhun abdi ka Pak Cecep Salihin. Mudah-mudahan sadayana menyimak, sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan secara jelas dalam ayat 1-2 dari surah Al-Hajj tentang kegetiran dan kedahsyatan hari kiamat. Dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengabarkan kedahsyatan hari kiamat. Dijelaskan bahwa hari itu bumi berguncang tiada henti, hingga tercabutlah segala sesuatu dari pangkalnya. Keadaan itu sangat amat menakutkan. Ya Allah ya Karim, keadaan itu sangat amat menggetarkan jiwa. Ya Allah ya Karim, na'udzubillah min dalik. Saat itu sangat menjadikan tidak ada lagi ruang untuk mencari keselamatan. Tidak ada satupun manusia yang dapat lari ataupun bersembunyi, karena memang tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Kabayangkeun Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kengerian, luar biasa suasananya mencekam. Suasana itu tidak lagi bisa mencari tempat persembunyian. Gonjang-ganjing huru hara hari kiamat itu luar biasa. Untung Allah menginformasikan tentang hal itu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sesuai yang kita mampu, sesuai yang kita bisa. Siapkan dan terus siapkan. Manusia yang paling siap adalah manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Indikasi manusia yang bertakwa, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, yakni sosok yang bermanfaat buat diri, keluarga, dan sesama manusia. Hatur nuhun ka Kang Ipan Sopian, Kakang Erlan Nersap, oge ka Kang Poniman,
oge ka Obay sareng ka Kang Manisran, Kang Alek Hasan hatur nuhun, mudah-mudahan sadayana aya dina keberkahan dan kemudahan. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu anu aya di komunitas MT kelas Khadijah. Hatur nuhun ka Ibu DKM Mambaul Khair, ka Bapak Kepala Sekolah, ka Ibu Tati, ka Ibu Titin, sareng ka Ibu Wahyu. Oge teu kakantun ka Ibu Dede. Hatur nuhun. Hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu anu aya di Puar Cicendo 1, ka Ibu Aat, ka Ibu Alfiah, ka Ibu Ida Nursida, ka Ibu Siti Ilah, ka Ibu Elin Herlin, ka Ibu Lia oge ka Ibu Mimin, teu kakandung ka Bapak Nandang Ansori, sareng ka Rey Opis Siti Sopiah, ka Ibu Wulan, ka Kang Yayan, oge ka Kang Romli Wahyudin. Hatur nuhun Kang Tedi, ka Abah, hatur Pak Abah, ka Panana oge hatur nuhun, ka Kang Sutisna di Al Hasan, hatur nuhun ka Ibu Ai oge ka Ibu Dinun. Kompak selalu, selalu kompak, bahagia selalu, selalu bahagia, surga semuanya, semuanya akan masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yaqulul insanu yauma idin ainal mufar. Kalla la wazaro. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Ayat-ayat lainnya yang berisi kabar tentang kedahsyatan huru-hara hari kiamat banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Sebagian di antara ayat-ayat tersebut itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kabayang Bapak Ibu, nauzubillah min dalik. Makanya Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Allah perintahkan para nabi dan rasul, Allah utus para nabi dan rasul, dan pengutusannya tiada lain adalah untuk menghandle agar umat manusia pada umumnya, kaum muslimin pada khususnya, ada dalam keselamatan, kebahagiaan dan ketenangan. Ada dalam banji-banji bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari huru-hara hari kiamat yang mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hatur nuhun ka Ibu Lia, alhamdulillah tiasa silaturahim deui. Amin. Mudah-mudahan sadayana cing tiasa silaturahim, margi satu di antara penyebab surga rindu kangen menantang menunggu para penghuninya adalah mereka yang menjalin silaturahim. Hatur nuhun ka Ibu Hayati, hatur nuhun ka Ibu Indri, hatur nuhun ka Ibu teka tinggal ka Ibu Rahmi, oge hatur nuhun ka Ibu Aisyah, sareng ka Ibu Is, sareng ka Ibu Meiza, oge ka Ibu Neneng Juwariah. Hatur nuhun ka Bapak Ibu anu aya di Ciburial Masagi, Pak Kades, hatur nuhun. Mugia salamina aya dina kabarokahan berkah. Ka Pak Haji Ara, hatur nuhun. Ka Kang Ari Rahmat Ilahi, hatur nuhun. Oge teu kakantun ka Ibu Ratna, yayasannya mudah-mudahan tetap konsen di jalur mengayomi dan melayani. Itu ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Hatur nuhun ka Bapak Dindin Rohidin, mudah-mudahan rumah tanggina sakinah mawadah warahmah. Ka Ibu Feni Septiani, hatur nuhun oge ka Bapak Ibu Asti ya, oge ka Ibu Tati, sareng ka Bude Ii
Kakang Deni Ramadan sareng ka Ibu Imas Ati Hartati oge ka Teh Kamila Ibu Nopika sareng PDKM Sopa wal Marwa Pak Haji Momon oge salam baktos ka Pak Haji Ahmad. Hatur nuhun oge ka Ibu Rubiani sareng ka Pak Jajang. Hatur nuhun abdi ka Ibu Jaira oge ka Ibu Siti Mamah teu kakantun ka Kang Cecep Paryadi oge ka Aprin Nisa, Kakang Agus Rahmat Mulyana oge ka Kang Iwan sareng Kakang Yo oge Pak Koko sareng Pak Yan, Pak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan Zoom-nya tiasa dimanfaatkan dina masa new normal. Khususnya hatur nuhun abdi juga buat komunitas Pokjaluh yang ada di Kota Bandung. Mudah-mudahan pendataan masjid sareng segala rupina menjadi ladang dakwah urang sadaya sehingga menjadikan kita semua dalam keadaan sehat, lancar, beres, roes, data narengse, barokah kanggo sadayana. Hatur nuhun oge kanggo Bapak anu aya di Posdam. Hatur nuhun Kakang Dindin P3N. Hatur nuhun Kakang Rudi Bapak DKM Al Amal. Hatur nuhun Kakang Dodin anu aya di Masjid Al Firdaus. Hatur nuhun ka DKM di Masjid Gang Oleh oge Kakang Asep Habibi oge teu kakantun Pak BAZ Pak Haji Muhammad Ishak Supriyadi. Iraha teu tahu teh cenah bade dicanak. Bapak Ishak mohon mangga urang janjian lah tahu Ciburial Maraos geura sareng kecap komo aya nama dituangna. Hatur nuhun ka Bapak Sekum Mui Kakang Rahmat Effendi. Hatur nuhun oge Kakang Lukman anu aya di Kang Lukman Yes oge ka Bapak Tutang Abah Tisna sareng Bapak Kadiman. Hatur nuhun oge ka Bapak Ibu anu aya di komunitas Sutardi Perindu Surga. Hatur nuhun ka Wasopa, hatur nuhun ka Wa Muhtar, hatur nuhun ka Bioneng, hatur nuhun ka Emak. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun ka pun lanceuk Pak Dudi Mutakin sadayana mudah-mudahan sing aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ka Bapak Ibu anu aya di komunitas Warung Tauhid Pak Jakpar Sodik manto salamina. Oge hatur nuhun abdi ka Bapak Ibu anu aya di alumni Al-Falah ka keluarga besar Andang Nedi Permana anu bade menikahkan cucuna Nopi ka Dwi Arofah. Mudah-mudahan kaping 5 aya dina kalancaran, jaga jarak, kompak salamina. Mudah-mudahan janten pasangan sakinah mawadah warahmah. Hatur nuhun ka Pak Haji Bambang mangga beli bade request tahu mah tiasa. Tiasa mangga Kakang sanesna ka Ibu Pepen hatur nuhun oge kanggo komunitas alumni pesantren Babu Salam mangga wilujeng hatur nuhun ka Pak Ade penghulu KUA Cicendo, hatur nuhun ka Bapak Kepala na oge, hatur nuhun ka Ibu Lilis Rosida, hatur nuhun ka Ibu Ehad, hatur nuhun ka Ibu Dedeh Dakota Masjid Al Mukmin. Hatur nuhun oge ka Kang Nandang oge teu kakantun, hatur nuhun kanggo sadayana. Manteng sadayana mudah-mudahan ka Bapak Dewan di Ranca Kalong Kang Dani Rosad Imron sukses selamanya. Hadirin kaum muslimin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang masih berkaitan dengan huru-hara hari kiamat ada di dalam surah Al-Haqqah ayat 13 dan 16.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dukkatan wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wang syaqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wallahu akbar, subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Menurut Al-Qamah dan Asy-Sya'bi, guncangan bumi yang hebat itu terjadi sebagai salah satu tanda permulaan hari kiamat, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tanda terbitnya matahari di sebelah barat. Menurut Ibnu Abbas, guncangan itulah sebagai permulaan hari kiamat. Sementara itu menurut Al-Hasan, guncangan itu terjadi tepat pada hari kiamat. Menurut sebagian ulama, dahsyatnya hari kiamat itu akan dialami oleh seluruh makhluk termasuk manusia, baik yang mati maupun yang masih hidup, yang beriman ataupun yang kafir. Subhanallah, Allahu akbar. Ulama lainnya berpendapat bahwa kedahsyatan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang kafir saja, sedangkan orang-orang yang beriman tidak akan merasakan sedikit pun kedahsyatan tersebut. Subhanallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Berulang kali di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kedahsyatan hari kiamat. Tidak lain maksudnya agar manusia itu merenungkan, mempersiapkan dari hal-hal tersebut, sehingga manusia takut kepadanya, sehingga manusia berusaha untuk menempuh jalan-jalan ketakwaan, sehingga manusia mendapatkan perlindungan dan keselamatan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya. Bapak Ibu sahabat Nasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kasih sayang Allah, luar biasa kasih sayang Allah. Maha pengasih, maha penyayang. Seluruh umat manusia dan seluruh makhluk seluruhnya pengennya selamat. Selamat seselamat-selamatnya, bahagia sebahagia-bahagianya. Sehingga keselamatan dan kebahagiaan itu tidak gratis. Allah berikan panduan, garis-garis besar pandangan hidup. Dan ternyata pedoman hidup terbesar yang telah Allah berikan kepada manusia pada umumnya, umat Islam pada khususnya, yaitu Al-Quran. Seluruh cita-cita, harapan dan keinginan kita bahagia dunia dan akhirat ada di dalam Al-Quran, termasuk mengisi hari-hari kehidupan dan aktivitas kita, mencari nafkah menjadi pundi-pundi keselamatan kita dunia dan akhirat. Menjadi lawyer atau pengacara, justru menjadi pengacara itu menjadi kesempatan emas untuk menambah hasanah kebaikan kita di hadapan Allah. Menjadi petani, justru menjadi petani yang Bapak Ibu saya garap, menjadi kesempatan untuk mendulang karunia, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mau petani, mau pengacara, mau pemborong, siapapun dia, kulit putih, hitam, tinggi, pendek, besar, kurus, tetap tidak bergeser satu ujung jarum pun dari ketetapan Al-Quran dan sunnah utuh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mampu tidak bergeser dan tetap mencontoh utuh sunnah Rasul Muhammad SAW, kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, dan kita bakal menjadi kandidat kuat untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Syaratnya adalah bersegera dan terus bersegera untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala.
karena kemampuan Bapak Ibu saya semua bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah bakal apresiasi dengan surga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sahabat penghasilan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah di penghujung. Terima kasih saya buat semuanya yang telah memantau dan tune in di 102,3. Mudah-mudahan silaturahmi melalui 102,3 Ras FM bisa terus terjalin dan terus terjaga, sehingga mudah-mudahan pada saatnya kita bisa saling memberikan rahmat dan syafaat. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami meminta dan mengharapkan rahmat serta karunia-Mu. Ampunilah dosa kami dan selamatkanlah kami dari siksa-Mu, ya Allah. Kami memohon kepadamu segala yang baik, kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, keselamatan dari api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam golongan serta surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya bersama Kang Wahyu undur diri, jaga diri baik-baik, terus menjadi pejuang-pejuang sholat berjamaah, karena seluruhnya itu bakal menjadikan penyebab di antara sebab yang banyak rahmat dan pertolongan Allah berpihak kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shadaqal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.